Hai, ketemu lagi sama Anton dari channel Raja Wali Omega. Gimana kabar teman-teman semua hari ini? Hari ini gue mau sharing nih ya, mau sharing gitu. Tentang apa namanya emosional di jalan. Gitu. Nah, jadinya ini cerita baru kejadian tadi. Gue berangkat kantor, baru kejadian. Gue berangkat dari daerah Halim, gue sekitar jam berapa tadi tuh, jam setengah 6 lah. Gue jalan ke arah Cideng. Cideng tuh setelah Tanah Abang. Gue lewat jalurnya Kasablanka. Nah, terus gue jalan nih jam setengah 6. Terus gue ngelewatin samping bandara Halim gitu kan. Terus sampailah di jembatan Uki itu kan, jadi pertemuan antara jalur bandara sama keluaran tol Cikampek yang di Halim itu kan ketemuan tuh. Terus rame kan, jam setengah 6-an lewat lah sampai situ, jam setengah 6-an lewat. Nah terus naik nih gue ke atas jembatan, gue naik motor. Itu naik gue ke atas jembatan Uki kan, terus naik lewat BNN. Nah di situ kan nyabang lagi tuh, lu mau ke bawah apa ke atas? Kalau ke atas lu ke arah Kuningan, Semanggi gitu kan. Ini gue yang ke bawah, gitu Cawang. Turun, nah temuan lampu merah tuh ya, lampu merah. Nah gue berhenti tuh, berhenti. Gue tunggu gitu kan beberapa menit gitu kan, mungkin semenit 2 menit lah. Nah itu nyala tuh lampu merahnya, terus ke kuning terus hijau kan ya gitu, atau langsung hijau, gue lupa ya, kayaknya kuning dulu dah. Tapi itu kuningnya kedip-kedip gitu kan, ini kedip-kedip dari merah terus kuning gitu, kedip-kedip, maksudnya hati-hati lah. Nah itu baru nyala tuh dari merah ke kuning. Buset, itu di belakang gua udah tantin aja tuh. Gue bilang buset, sampai segitunya ya, maksudnya pentingnya itu orang sampai segitunya gitu, kehalang lampu merah dikit, baru juga ke kuning udah ngelaksonin. Gue bilang, wih, ini ngalahin presiden nih orang nih berarti nih, gitu kan. Berarti ngalahin presiden ini orang nih, karena baru juga dari merah kuning, gitu kan. Itu baru juga kita mau siap-siap gitu kan, mau jalan. Udah klakson, nanti. Wih, ini ngalahin presiden nih, ngalahin pimpinan negara, gue bilang. Gue kasih jalan dong, lewat tuh, terus udah ngelaksonin, nyalip guanya pelan, itu jalan pelan, itu gue liatin, oh ya mungkin dia buru-buru kali ya, tapi kok jalannya pelan, ya wes lah. Udah jalan tuh, belok kanan gue ke arah Kampung Melayu. Nah di deket sekolahan apa ya, dekat gereja Antonius kalau nggak salah ya, dekat gereja Antonius gitu. Gelanggang remaja situ depannya. Maju dikit kan itu ada lampu merah lagi tuh, dan lampu merah di dekat sekolahan statistik kalau nggak salah. Itu lampu merah lagi. Gue ketemu lagi sama dia. Gue juga santai jalannya. Ketemu lagi tuh. Nah kebetulan kalau saat ini gue nggak di depan dia, gue di belakangnya nih, di belakangnya agak ke samping sedikit gitu. Nah itu gue tungguin hijau nih, nah truk baru hijau, lu din, buset. Gue bilang, wih ini beneran, wah ini kepala negara kalah ini sama orang ini nih, gila ini penting banget nih, ini dibutuhin sama dunia nih kayak gini nih, orang-orang kayak gini nih. Jadi makanya buru-buru banget gitu, waktu dia berharga banget gitu kan. Gue liatin ya, tapi tetap jalannya pelan. Gue ngeliatin speedometer gue gitu, itu jalannya 25 30. Gue ikutin aja. Udah dong. Nah gue salip lah dekat Kampung Melayu tuh. Gue beli buah dulu kan. Beli buah dia jalan terus tuh. Gue nggak tahu lah dia belok kiri ke arah Ambasador apa lurus ke arah Senen. Gue nggak tahu tuh Kampung Melayu. Gue beli buah dulu. Terus habis itu gue jalan tuh. Itu tukang buah langganan gue tuh sebelum terminal Kampung Melayu.
dekat samping gang lah, samping gang itu langganan gue itu, orangnya baik sama buahnya segar-segar semua. Oke, gue lanjut lagi, gue jalan tuh habis beli buah, gue belok kiri kan ke arah Ambasador karena gue mau ke arah Tanah Abang, mau ke Cijeng. Oke deh, gue ngeliat jam kan, waduh hampir jam 6 nih, mas udah jam 6 kurang 15 apa kurang 10 gitu ya tadi tuh. Wah, gue buru-buru deh, gue agak ngebut dikit. Wah, ketemu lah dari atas Sablangka tuh, ini dari bawah Tamu Melayu tuh ketemu kan. Gue maksudnya gue buru-buru, gue mau ngisi bensin karena kalau di sel daerah Tebet situ dekat sebelum jembatan Tebet itu selnya kalau jam 6 pagi itu aplusan. Kalau aplusan nunggunya lama kan, gue ngantri bisa 5 menit, gue 5 menit kalau udah di situ bisa. Waktu aplusan tuh kurang lebih 5 menitan, jadi terlalu lama, makanya gue kejar waktu nih sebelum jam 6. Wah, gue ngebut tuh. Ketemu lagi sama si motor itu tadi tuh. Ketemu lagi, gue salip aja, gue buru-buru kan, gue salip gitu. Terus udah mau dekat selnya nih, pom bensin sel. Gue ngasih sen kiri kan, ngasih sen kiri pelan. Di belakang gue dia ngelaksonin lagi. Dalam hati gue, ini kan jaraknya masih jauh ya. Gue belok kiri sama posisi dia di belakang, gue perkirakan jaraknya tuh kurang lebih 15-20 meter gitu. Terus gue bilang sabar, gue bilang udah tuh, gue isi bensin masih sepi, isi bensin ya kurang lebih nggak lama lah isi bensin karena nggak ada yang ngantri. Akhirnya gue jalan lagi, habis ini gue jalan lagi. Ketemu lagi, itu dia, ketemu lagi sama tuh orang. Itu ketemu di dekat setelah dekat sebelum terowongannya Kuningan itu loh. Sebelum terowongan Kuningan yang satu ada jembatan naik yang motor nggak boleh naik, satu lagi itu yang masuk terowongan, satu lagi yang ke arah Kuningan. Nah, ketemu lagi di situ. Dia lagi mau turun ke terowongan. Dalam hati gue, ketemu lagi nih sama dia nih. Gue bilang, ya udahlah, gue coba ikutin aja dari belakang. Nah, itu kan ada lampu merah tuh depan Ambasador, yang lampu merah untuk orang nyebrang. Kalau orang mau nyebrang terus dipencet dulu, kan nggak lama baru berubah jadi merah. Nah, itu kan ada tuh di situ, ada dua di situ. Satu depan Ambasador, satu depan Mall Ciputra apa ya yang sebelah kiri tuh. Nah, gue liatin hijau nih, harus jalan tuh, itu hijau tuh kan, nggak berhenti terus, nggak ada orang mau nyebrang. Nah, pas di lampu merah keduanya merah kan, merah. Gue agak jauh di belakangnya, mungkin selisih 3 motor 4 motor. Di depan dia masih ada mobil. Nah, merah itu belum berubah jadi hijau, cuman orang nyebrang udah nggak ada. Paling 5 detik lagi itu langsung nih masih merah tuh, din. Dalam hati gue, ini nih harusnya pakai pengawal nih kayak gini nih, biar nggak keganggu jalannya. Dalam hati gue gitu, karena ini orang penting banget nih. Nah, gue ikutin jalan lurus maju. Setelah itu kan ada jembatan yang Sudirman tuh, jembatan Sudirman, ada yang ke Sudirmannya. Terus sebelum jembatan tuh ada putar balik, terus ada perbaikan jalan. Nah, udah itu motor gue antepin aja, gue di belakangnya lah biar gue nggak emosi gitu kan. Jalan nggak lama tuh pas di perbaikan jalan nih, gue nggak tahu kenapa ya, itu dia kaget kali ada yang putar balik situ terus tiba-tiba nongol gitu. Dia kaget kali itu motor, dia ngerem bawahnya pasir, kelar jatuh gitu kan. Terus gue berhenti tuh, dua motor lah, dia jatuh, ketindihan motor tuh kakinya, tapi orang nggak ada yang nolongin gitu kan, jalan. Nah, gue di belakangnya gue cuma liatin aja, gue berhenti kan sama 2 motor tuh, gue berhenti karena gue kehalang sama dia jatuh kan, yang sebelahnya tuh jalan terus. Ya kita juga nggak nolongin, kita cuma ngeliatin aja.
gitu. Siapa tahu dia lagi jatuh ngelaksonin gitu kan. Ngelaksonin gitu. Makanya apa ya, dari kejadian itu gue ngambil hikmahnya tuh, ngambil pelajarannya ya. Ya kalau di jalan nggak usah emosi lah, sabar aja di jalan. Itu maksudnya ya, namanya di jalan pasti ada aja lah gangguannya gitu kan. Kadang ya itu tadi, kadang ketemu orang yang kayak gitu. Itu kadang juga kita lagi anteng-anteng, kendaraan kita kesenggol sama orang lain. Ya itulah ya namanya juga di jalan lah ya. Jadinya seperti itu. Tinggal kita yang kontrol emosi kita seperti apa. Gitu. Karena kalau kita emosi juga kalau kayak tadi nih, emosi juga nggak ada gunanya juga. Gitu, malah gue ikutan gila lagi. Makanya buset, pas jatuh nih dalam hati gue cuman, waduh, pimpinan dunia jatuh kagak ada yang nolongin dalam hati gue gitu kan. Karena apa ya? Ya kayaknya orang ini penting banget gitu, ngelakson. Sebentar, sambil kita seruput kopinya ya, sambil minum ya. Itu jadinya apa ya? Kadang juga habit. Gue juga bingung juga. Ada orang habitnya yang mencetin klakson, gue juga bingung tuh. Dikit-dikit ngelakson. Kalau gue ya, sebisa mungkin gue nggak ngelaksonin orang di jalan gitu. Sebisa mungkin, kalau nggak parah-parah banget gue nggak akan ngelaksonin. Gue gitu. Karena bunyi klakson din itu memancing emosi. Bunyi itu nggak tahu dah siapa yang nemuin itu suara klakson juga kayak gitu tuh suara klaksonnya. Gue juga nggak tahu dah, itu suara klakson unik gitu loh. Emosi orang gitu kan. Gue bingung, gue dengar suara itu orang jadi emosi. Itu gue belum baca sih penemunya klakson siapa ya. Itu hebat sih yang nemuin sih. Subah, hebat banget itu yang nemuin. Jadinya orang dengar suara kan emosi gitu. Emosi, berisik banget sih ini orang. Nah gitu kadang. Ya kayak gitulah. Itu hebat sih yang nemuinnya. Gue nggak tahu siapa sih itu. Belum baca gue yang nemuin klakson, yang nemuin suara klakson kayak gitu. Kalau suara klakson yang modifan yang torot, itu sih biasa aja. Gitu, nggak mengganggu psikologi orang kalau itu. Kalau tet gitu, kalau kayak gitu, nggak ganggu itu. Kalau menurut gue itu nggak ganggu psikologi orang di jalan. Yang ganggu tuh ting. Nah, itu ganggu psikologi orang itu. Coba teman-teman komen nanti ya, siapa tahu teman-teman tahu siapa penemu suara klakson kayak gitu tuh. Ting gitu. Ya jadinya kalau menurut gue ya jadinya ya kita di jalan hati-hatilah. Hati-hati di jalan, terus juga jangan emosian. Emang sih walaupun gue ngomong kayak gini nih, gue kadang masih emosian juga gue di jalan. Tapi kalau gue emosian di jalan tuh kadang ingat anak gue. Itu udah bukan waktunya lagi gue emosian di jalan gitu. Kalau zaman dulu sih gue emosian beberapa tahun ke belakang ini ringan tangan gue gitu kalau main emosian gitu. Kadang gue emosian, gue berhenti, gue tantangin berantem lah di jalan, kayak gitulah. Sering kayak gitu. Tapi sekarang udah enggak lah, legowo aja lah, biasa aja. Tuh. Ya, jadinya itulah ya, jangan kontrol emosinya di jalan. Terus juga ya hati-hati di jalan. Karena kita nggak tahu ya, namanya di jalan kita nabrak apa ditabrak, udah gitu doang, udah di jalan sih. Hukumnya cuma itu doang, ditabrak atau nabrak, udah itu aja. Berapa kali juga motor gua sering disenggol-senggolin di jalan tuh, apalagi jalan pulang tuh lebih gila lagi jalannya. Gue dari Cideng, gue ngelewatin samping Istana Negara, gue lewatin samping Istiqlal, gue lewatin Gunung Sahari,
maju langsung naik ke atas jembatan Senen, Atrium, turun ke bawah ke arah Keramat, Salemba, itu terus ketemu Pramuka, ketemu lagi Jatinegara, ketemu lagi Kaung Melayu, ketemu lagi Cawang, Halim, baru tempat gue. Itu lebih gila lagi jalurnya, macet nih pol macetnya. Lu bayangin motor aja susah jalannya, apalagi mobil tuh. Itu suasana cocok banget untuk mancing emosi sih, itu cocok banget. Nah jadinya gue di situ disundul-sundulin motor, iya bener, sundul-sundulin motor. Cuman dalam hati gue, ya wes lah, kalau emang rusak ya wes gue coba ganti aja nanti. Gitu, kalau motor gue disundul, terus orangnya juga kadang yang orang yang nyundul motor gitu, apa yang nabrak dari belakang gitu, minta maaf enggak, itu kita liatin, malah ikut ngeliatin. Kadang kita yang domelin, jangan rem mendadak gitu. Ya itulah, apa namanya, ya mungkin dia buru-buru terus nabrak motor gua, terus nggak bisa ganti, ya mungkin dia lagi nggak punya uang, nggak bisa ganti, ya wis lah, nggak apa-apa. Itu berapa kali motor gua disundulin tuh. Cuman dalam hati gua, ya wis lah, apa namanya, kalau gue emosi malah lebih mahal lagi biayanya dibanding gue gantiin sendiri. Itu doang. Jadinya kadang emosi itu harus dibayar mahal. Itu yang kadang kita kalau emosi sampai jatuh lah apa gitu, itu jadi mahal kan biayanya. Jadinya tahan emosinya, kontrol emosinya, semasih itu kita bisa benerin, ya kita benerin aja udah. Gitu. Mungkin orang yang nabrak ke kita, nabrak kendaraan kita, atau yang menghujat kita di jalan, mungkin ya itu udah habitnya mereka, biarin aja udah. Maksudnya daripada kita ladenin, malah biayanya lebih mahal nanti. Yakin sama gue, biayanya akan lebih mahal nanti. Entah itu biaya waktu, biaya barang, atau apapun. Ya, jadinya itu mungkin sharing dari gua. Jadinya kesimpulannya, lo harus hati-hati di jalan, kontrol emosi lo, dan karena keluarga menunggu lo di rumah, entah itu orang tua lo, anak lo, istri lo, suami lo, nungguin di rumah. Hati-hati di jalan. Salam dari Raja Wali Omega, salam dari Anton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.